Halo sahabat semua, jumpa lagi. Hari ini sahabat, saya ucapkan semoga kita dalam lindungan Tuhan. Salam sehat semuanya. Saya kembali sahabat mau memberikan suatu pengalaman tentang menembak. Bagaimana seorang petembak itu bisa menjadi penembak yang baik. Di sini saya sampaikan kenapa seorang petembak, tapi bukan penembak. Kalau petembak itu seorang yang ahli di bidang menembak. Dia bisa atlet, bisa juara turnamen atau juara menembak. Dan khususnya di sini kalau petembak itu seorang yang ahli ya. Beda dengan penembak. Kalau penembak itu semua orang bisa menembak. Dan dia belum tentu ahli. Saya di sini membahas tentang petembak. Kalau penembak itu sama kalau kita petinju ya. Petinju itu seorang yang ahli atau atlet tinju. Tapi kalau peninju, peninju itu orang yang meninju. Jadi kalau si A meninju si B ya, itu belum tentu si peninjunya itu seorang atlet atau seorang yang ahli di bidang meninju kan gitu ya. Jadi kembali lagi sahabat ya, untuk menjadi petembak yang baik itu kita ya pertama itu harus mengenal karakteristik senjata ya. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui karakteristik senjata ya, otomatis ya kita tahu senjata ini jarak efektifnya itu berapa meter. Nah, itu. Jadi karakteristik senjata itu perlu kita pahami karena ini kita akan lebih mengenal dari kemampuan senjata ini untuk kita tembakkan. Ya. Jadi gini sahabat, yang namanya jarak efektif ya, masing-masing senjata atau senapan itu berbeda ya. Jadi pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak. Ada galangan putar atau laras ya. Nah, karena ulir yang ada di dalam laras itu ya, itu juga mempengaruhi keefektifan senjata. Jadi gini, contoh kalau kita tahu pedal sepeda itu, kalau kita putar 2 kali putaran sama yang kita putar dengan kencang berkali-kali atau lebih banyak putaran, itu dia energi atau kekuatannya itu dia akan lebih besar yang banyak. Sama galangan putar juga seperti itu, atau ulir dalam laras itu seperti itu. Semakin dia panjang larasnya itu jarak efektifnya itu akan lebih jauh. Nah, di sini sahabat saya banyak ya saudara-saudara kita itu yang ahli, bahkan lebih lebih menguasai dalam hal senapan atau senjata. Bahkan ada yang saudara-saudara jadi juara baik itu mau nasional atau internasional ya. Dan itu kalau menurut saya pribadi ya, dia itu sudah menyatu ya antara teori, praktek, bahkan ilmu ya, itu sudah dia menyatu itu. Tanpa itu kayaknya nggak mungkin dia bisa mencapai itu ya. Jadi sebagai petembak yang baik itu ada hal-hal yang atau beberapa hal yang penting ya sahabat ya. Pertama, feeling ya, timing, nah, itu juga menentukan. Karena begini sahabat, kalau seorang petembak nggak memiliki feeling dan timing yang tepat, dia akan sulit untuk menembakkan tepat sasaran ya. Ada orang yang memiliki timing dan feeling itu di atas rata-rata, bahkan dia tanpa membidik aja
cuma diarahkan gini aja sambil menembak itu sudah sasaran akan rontok semua ya, karena feeling dan timing sudah di atas rata-rata, jadi nggak usah dia itu membidik ini, nggak usah, tapi dia arahkan toh langsung dengan slow reaksi atau reaksi cepat atau reaksi biasa, dia sudah karena feelingnya sudah kuat ya, dia tanpa lama-lama sasaran itu akan rontok ya, atau kena gitu. Di sini ada sahabat ya, pengaruh daripada tembakan jarak efektif ya, itu bisa juga dari jauh dekatnya sasaran, itu memang ya. Tapi sebenarnya jauh dekat sasaran ini kalau masih dalam batas efektif, nah, itu tetap pengaruhnya kecil ya. Contoh sahabat, kalau senapan ini efektifnya umpama 40-30 meter, area antara 0 sampai 30-40 meter itu sasaran itu akan bisa tepat. Itu yang maksudnya efektif. Dan kalau sasaran itu bisa mematikan sasaran atau melumpuhkan sasaran dengan akurat ya. Ada kadang-kadang seorang yang hobi menembak itu, baik itu menggunakan tele yang sudah disetel benarnya, tapi terkadang di dalam videonya itu dalam menembak itu lolos. Yaitu saya bicara di sini bukan petembaknya itu jelek ya, tapi dia itu faktor timing ya, timingnya yang kurang pas. Contoh begini sahabat, ada target ya, sudah dibidik dengan benar, saat dia mau tarik trigger atau pelatuk itu, sasaran itu bergerak pindah tempat. Jadi begitu hitungan seperberapa detiknya itu sini narik pelatuk, sasaran itu bergeser ya, nggak mungkin kena. Nah itu makanya perlu timing yang tepat ya. Untuk melatih ketepatan itu butuh kita latihan dalam menembak itu reaksi ya. Jadi kita buat aja 3 target ya, kita bidik seakan-akan kita bergerak tembak, itu nanti akan membiasakan kita, reaksi kita itu akan cepat, jadi lebih cepat daripada sasaran yang akan kita tembak itu. Jadi saya di sini berbagi pengalaman untuk saya pribadi sahabat, mungkin saya juga butuh masukan dari teman-teman yang lebih ahli ya. Mungkin banyak teman-teman kita yang sudah lebih profesional, nggak apa-apa, silakan dibantu saya untuk melengkapi ya. Ini saya sekedar hanya berbagi pengalaman. Jadi faktor-faktor itu bisa dipelajari sahabat. Kalau kita semakin istilahnya sering-sering melatih itu, nanti feeling kita juga akan bagus. Beda kalau kita nggak pernah latihan. Terus faktor mata, nah ya, kalau saya ini sudah di atas 50 ya, mungkin pandangan itu berbeda dengan yang masih muda ya. Kalau yang masih muda itu jarum di rumput aja bisa lihat. Jadi jarum dilempar di rumput itu masih bisa lihat. Kalau saya pensil yang besar tak taruh di telinga ini nggak bisa lihat karena faktor U. Ya itu sahabat ya. Jadi di sini juga menentukan, karena apa, pandangan itu kelihatannya itu sudah tepat, padahal ternyata pandangannya itu kurang fokus karena faktor U itu juga pengaruh ya. Jadi banyak pengaruhnya untuk menjadi petembak yang baik itu banyak. Di sini saya yang akan fokuskan itu mengenai feeling, juga logika dalam menembak. Ini yang
logika dalam menembak itu begini sahabat ya. Ada 3 sikap yang dikenal di dalam menembak itu ya. Sikap tiarap, sikap duduk, sama sikap berdiri. 3 sikap itu. Dan itu kalau senjata itu dari jarak efektif ya memang bisa ada pergeseran ya. Pergeseran itu juga akan mempengaruhi target sasaran. Jadi contohnya gini sahabat, kita dalam memandang ya, kalau seandainya di depan kita ini ada balok, kita akan nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Begitu kita merendah, dalam artian kita ini lebih rendah daripada penghalang atau mungkin balok itu, kita akan bisa melihat media yang ada di depan kita itu ke atas. Tapi kalau kita jongkok, itu media yang bisa kita lihat itu sebatas yang sejajar dengan pandangan kita. Begitu juga kalau kita berdiri atau posisi di atas, kita bisa melihat ke bawah itu lebih luas. Nah, ini logika ya sahabat. Jadi sama kalau kita dalam membidik suatu senapan atau senjata, kalau posisi kita itu di bawah, itu logikanya mimis yang keluar atau tembakan yang kita keluarkan itu cenderung arahnya itu ke atas. Tapi kalau kita jongkok, nah itu sasaran kita itu cenderungnya itu sejajar dengan pandangan kita. Tapi kalau kita berdiri, sasaran itu cenderungnya itu ke bawah, menukik. Nah itu. Jadi kalau kita bicara logika dalam menembak itu begini sahabat. Tidak ada ceritanya mimis yang kita tembakkan itu setelah melewati jarak efektif dia akan terbang ke atas menghilang. Itu tidak mungkin. Semuanya akan jatuhnya ke bawah. Begitu dia melewati jarak efektif, dia akan cenderung turun akan jatuh ke bawah. Itu logika ya. Nah, sekarang apa hubungannya logika jatuhnya mimis itu dengan sikap posisi kita dalam menembak? Ada. Jadi gini sahabat. Kalau sasaran itu ibarat kita itu target seperti bola. Jadi bola bulat itu kita bagi 3, permukaan atas, tengah, dan bawah. Kalau ibarat kita jam ya, kita melihatnya itu kalau tengah itu mata sapi ya, tapi kalau di bawah itu jam 6, kalau atas itu jam 12. Nah, kalau kita membidik dan sasaran yang kita bidik itu walaupun itu dengan tele, walaupun dengan kejerat atau pesir itu sama. Kalau kita sudah yakin senjata ini sudah nol benar dan kita nembak itu sudah standar yang kita punyai sudah mencukupi, baik ketenangan baik ini ya semuanya itu sudah kita miliki. Nah, itu kalau kita posisinya lebih rendah ya otomatis teori logika tadi tembak kita itu kan mesti ke atas ya kan. Jadi kalau kita tembak kepalanya target itu ya, kalau kita bidik di atasnya kemungkinan ya untuk lepas itu juga lebih besar, maksudnya lolos ya. Karena apa? Kita nembaknya di atas, persis di atasnya itu nanti akan cenderung arahnya itu ke atas ya kalau kita posisi lebih rendah. Nah, makanya supaya untuk ristan supaya untuk tepat itu ya kita menggunakan veiling. Jadi kepala yang sudah kita bidik kita turunkan sekian senti aja. Biar nanti kalau ada kecenderungan ke atas tuh masih bisa kena. Tapi kalau kita persis di garisnya di atasnya itu, kalau kemungkinan dia cenderung mimisnya itu ke atas akan lepas atau lolos. Nah itu.
Jadi itu logika ya sahabat ya. Terus kalau kita posisinya lebih tinggi dari sasaran, nah kita mau nembak, nah, otomatis sasaran kita tuh cenderung ke bawah. Kita nembaknya jangan jam 6. Kemungkinan kena jam 6 ada, tapi ya, karena keluarnya mimis ini cenderung ke bawah, jadi di bawahnya jam 6 itu peluangnya juga besar. Nah itu. Terus gimana yang benar? Ya kita tembak mata sapi gitu, mata sapinya tengah-tengah. Supaya kalau ada penurunan daripada mimis yang keluar itu masih ada kemungkinan ngenai di jam 6-nya. Kan seperti itu sahabat. Nah, sebaliknya kalau kita ini posisinya sejajar dengan target atau posisi jongkok atau apa ya, karena medan itu kan nggak menentu ya, yaitu kita bidik mata sapi, jadi peluang ke atas ke bawah itu 50-50 ya. Jadi kalau agak melesat ke atas masih kena, ke bawah masih kena. Nah, itu kita tembak tengah-tengah atau mata sapi. Mungkin demikian sahabat pengalaman dari saya. Mohon maaf, mungkin kalau ini bisa bermanfaat ya silakan dipakai. Saya yakin dan saya percaya bahwa saudara-saudara, teman-teman saya yang hobi banyak yang lebih ahli daripada saya, banyak yang lebih menguasai daripada saya. Namun ini pengalaman saya ini, saya mencoba, siapa tahu ini bermanfaat ya, saya terima kasih. Jadi hanya ini sahabat yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah dalam kata saya berucap, saya mohon maaf. Dan terima kasih semuanya. Salam satu laras, salam sehat, semoga sukses. Terima kasih.